Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 7 akan menceritakan kembali sinopsis novel Ronggeng Dukuh Paruh karya Ahmad Tohari. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Sahrul Faturrahman. Di sini saya akan menceritakan sinopsis bagian buku pertama yang berjudul Catatan Buat Emak. Perkenalkan, nama saya Larin Ramadhani. Di sini saya akan menceritakan kembali sinopsis bagian kedua, yaitu Bintang Kemukis Dini Hari. Perkenalkan, nama saya Melani Aimanasari. Di sini saya akan menceritakan sinopsis kembali pada bagian ketiga yang berjudul Jentera Janola. Mungkin sekian sesi perkenalannya. Langsung saja ke videonya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sinopsis buku pertama, yaitu Catatan Buat Emak. Oke. Buku pertama ini menceritakan latar belakang bagaimana ada sebuah desa terpencil yang miskin dan masih kental dengan adat istiadatnya yang bernama Dukuh Paruh. Di sana misalkan ada seorang gadis muda yang bernama Srintil dan 3 orang temannya yang bernama Warta, Darsum, dan juga Rasus. Mereka sedang bermain di bawah pohon nangka. 3 orang teman laki-lakinya memainkan alat musik dan juga Serintil yang sedang menari sebagai ronggeng. Nah, tanpa diketahui oleh mereka, ada seorang kakek Sakarya, yaitu kakek Serintil sendiri, yang sedang memperhatikan mereka. Dan kakek Sakarya ini merasa bahwa cucunya Serintil dianugerahi indang ronggeng dan akan menjadi penerus ronggeng. Lalu Sakarya menyerahkan Serintil kepada Kartareja untuk diurus untuk menjadi seorang ronggeng. Jadi Kartareja ini adalah dukun ronggeng yang mengurus ronggeng di sana. Nah, setelah itu untuk menjadi ronggeng tidak langsung instan menjadi ronggeng, jadi harus ada beberapa tahapan, ada syarat dan ketentuannya. Yang pertama ada pemandian di dekat kuburan Ki Saca-Menggala. Nah, Ki Saca-Menggala ini adalah roh leluhur atau kakek moyang di Dukuh Paruh tersebut. Dan yang kedua malam buka kelambu. Malam buka kelambu yaitu Cynthia harus menyerahkan keperawanannya kepada seorang pria yang mampu membayar dengan sesuai syarat dan ketentuan yang telah berlaku, yaitu 1 ringgit emas pada saat itu. Lalu pada malam itu, Rasus yang sedang mengintip di belakang rumah Kartareja melihat Srintil yang pada malam itu akan menyerahkan perawanannya kepada Dower dan Sakarya. Rasus di sana, lalu Srintil keluar untuk kencing, dan di sana Srintil menyerahkan keperawanannya pertama kali kepada Rasus, dan yang kedua kepada Dower, yang ketiga kepada Sulam. Dan selanjutnya di sana Rasus yang merasa kecewa bahwa Serintil yang sudah tidak perawan lagi dan sudah menjadi ronggeng, dia merasa kecewa dan meninggalkan Dukuh Paruh tersebut. Nah, di sana Rasus yang bekerja di Pasar Dabuan menjadi tukang singkong, dan pada saat tersebut sedang ada maraknya perampokan dan banyak tentara untuk mengamankan Pasar Dabuan tersebut. Dan di sana Rasus disuruh untuk membantu pekerjaan tentara dan pekerjaan Rasus yang bagus dan kepake oleh komandan tentara tersebut. Dan akhirnya Rasus diangkat menjadi tobang tentara atau asistennya gitu, asisten tentara. Lalu setelah itu ada tugas untuk mengamankan Dukuh Paruh tersebut. Nah, di sana Rasus ikut ditugaskan untuk mengamankan Dukuh Paruh tersebut dan juga beberapa tentara lainnya. Dan pada saat itu kejadian perampokan terjadi di Dukuh Paruh
dan terjadi di rumahnya Serintil. Nah, pada malam tersebut dua orang tentara lainnya yang sedang berkomunikasi dengan markas tersebut kembali pulang dulu ke markas untuk memberitahu ada perampok, dan Rasus di sana yang terjaga untuk bagaimana melihat keadaan Serintil. Yang di sana keadaan Serintil yang sudah dirampok, yang sudah tidak berkutik lagi sama perampoknya. Dengan tidak tahan, Rasus keluar dan mengambil senjata kayu, lalu dipukulkan kepada perampok yang pertama dan akhirnya meninggal. Lalu diambilnya pistol lalu menembakkan kepada perampok yang kedua, dan pada saat itu Rasus menembak dua orang perampok. Nah, dan pada malam itu Serintil yang merasa bangga bahwa Rasus yang telah menjadi tentara dan menembak perampok, dan ia sangat merindukan Rasus karena mereka saling merindukan karena sudah lama tidak berjumpa. Dan Rasus meminta izin untuk tidak dulu kembali pulang pada malam hari itu, dan keesokan paginya pada saat Serintil sedang tidur, Rasus kembali lagi ke markas tentara tanpa memberitahu Serintil. Seseorang bernama Serintil yang dikenal sebagai ronggeng harapan untuk menjalani hidup yang lebih bermakna perlahan pupus. Setelah ia merasa dikhianati oleh orang yang ia percayai, Rasus memilih meninggalkan Dukuh Paruk untuk bergabung dengan militer. Serintil tetap menjalani perannya sebagai ronggeng, namun ia menyadari bahwa statusnya sebagai ronggeng tidak memberinya kebahagiaan yang sejati, tetapi justru membuatnya kehilangan kebebasan. Serintil berada di persimpangan yang sulit. Di saat itu, ia mengasuh anak dari Tampi yaitu Goder karena merasa hampa ditinggal Rasus. Ia juga menolak kedatangan Marsusi akibat kekecewaan Serintil terhadap Rasus. Kekecewaan tersebut juga membuat Serintil berhenti menari dalam pentas pedukuhan, tetapi ia mendapat masukan dari Sarkum bahwasannya Serintil masih memiliki indang ronggeng di dalam dirinya. Maka dari itu, Serintil mulai menari kembali dan menerima tawaran menari di acara Agustusan. Seseorang datang dari Alas Wangkal yaitu Santika meminta Serintil ikut pementasan ronggeng dan menjadi gowok untuk anak laki-lakinya bernama Waras. Awalnya Serintil menerima tawaran pementasan ronggeng, tetapi ragu-ragu untuk menerima tawaran menjadi gowok karena pengalaman pertama. Tetapi pada akhirnya Serintil menerima tawaran tersebut. Dinamika politik yang diwarnai propaganda tengah memanas pada tahun 1960-an. Serintil mulai dimanfaatkan oleh pihak yang terlibat dalam gerakan politik. Keterlibatan tersebut menggambarkan betapa masyarakat pedukuhan yang sederhana. Serintil sebagai pusat perhatian Dukuh Paruk menghadapi penderitaan ketika tradisi cinta dan politik saling bertabrakan, menandai puncak tragedi dalam perjalanan hidupnya. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menceritakan sinopsis dari buku bagian ketiga yang berjudul Jentera Biang Lala. Cerita ini dimulai dengan keadaan Dukuh Paruk yang sangat memprihatinkan karena terjadinya sebuah peristiwa krisis komunis yang terjadi pada tahun 1965. Kejadian tersebut memakan korban jiwa yang banyak dan banyak juga rumah yang dibakar, ada juga yang tertembak dan juga banyak orang yang ditahan karena diduga sebagai dalang dari terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut membuat Dukuh Paruk tanpa pemimpin dan tanpa Serintil. Setelah 2 minggu lamanya, akhirnya Sakarya, Sakung Katerja dan yang lainnya dibebaskan. Tetapi mereka harus melakukan wajib lapor dan mereka juga pulang tanpa Serintil, yang membuat orang-orang Dukuh Paruk mempertanyakan keberadaan Serintil berada. Tak lama kemudian datanglah dua orang tentara yang menuju Dukuh Paruk. Banyak orang Dukuh Paruk yang khawatir dan khawatir karena mereka memiliki trauma terhadap tentara. Tetapi
setelah melihat dari dekat, ternyata salah satu dari tentara tersebut merupakan orang dari Dukuh Paru yang yaitu Rasus, membuat mereka senang karena mereka mengira bahwa Rasus masih mau peduli terhadap Dukuh Paru dan ia menyampaikan tujuannya bahwa ia ingin menemui neneknya. Setelah 1 hari lamanya Rasus berada di Dukuh Paru, neneknya pun meninggal dunia. Dan ia juga harus segera pergi ke markasnya untuk menjalankan tugasnya. Tetapi sebelum ia pergi, ia diberikan pesan oleh Sakaria selaku kakek dari Serintil. Ia berpesan bahwa ia ingin Rasus menemukan Serintil dan membawanya kembali ke Dukuh Paru. Rasus berhasil menemukan Serintil, tetapi ia tidak berhasil membawa Serintil kembali ke Dukuh Paru. 2 tahun kemudian Serintil dibebaskan, tetapi ia tidak dibebaskan. Ia berlari menuju Dukuh Paru dengan kepribadiannya yang berbeda, dan ia juga harus melakukan wajib lapor. Ia bisa tersenyum kembali ketika ia melihat seorang anak yang berusia 4 tahun, yaitu Goder, anak dari sahabatnya yang bernama Tampi. Ia sudah dianggap sebagai anak kandung oleh Serintil. Dan cobaan kembali menyertai Serintil ketika ia diantarkan oleh Mas Susi menuju kota Eling-Eling untuk melakukan wajib lapor. Tetapi setelah selesai melakukan wajib lapor, ia tidak langsung diantar pulang ke Dukuh Paru. Ia malah akan diajak ke suatu tempat. Hal tersebut membuat Serintil ketakutan, tetapi keberuntungan masih berpihak pada Serintil. Ia berhasil kabur dari Mas Susi dan ia pun memberhentikan yang melewati tempat tersebut supaya ia bisa diantarkan ke Dukuh Paru. Setelah 6 bulan lamanya, Serintil dekat dengan seorang pria yang bernama Bajus. Bajus ini seorang pekerja dari proyek, dan perasaannya terhadap Rasus mulai tersingkirkan oleh Bajus. Dan Serintil mengira bahwa Bajus merupakan orang yang baik. Ia menaruh perasaannya ke Bajus dan ia mengharapkan bahwa ia akan menjadi seorang istri dari Bajus dan akan menjadi ibu rumah tangga. Tetapi kekecewaan kembali menyertai Serintil karena ternyata Bajus memiliki niat lain. Ia mendekati Serintil supaya ia bisa menyuruh Serintil untuk melayani bosnya yang bernama Bang Leo agar ia mendapatkan proyek. Meskipun kejadian tersebut tidak terjadi, tetapi ia memiliki trauma. Ia menjadi orang yang linglung dan juga ia memiliki tatapan kosong seperti robot. Dan hal tersebut tak lama kemudian datanglah Rasus kecewa karena mengira bahwa Serintil menjadi ronggeng kembali, tetapi setelah melihatnya dari dekat, ia terkejut dengan keadaan Serintil. Dan juga Rasus segera membawa Serintil ke markasnya supaya Serintil bisa diobati oleh dokter kejiwaannya. Setelah kejadian tersebut, Rasus pun akan menikahi Serintil dan ia juga bertekad untuk membawa Dukuh Paru menuju lebih baik. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan sinopsis novel Dukuh Paru karya Ahmad Tohari dari kelompok 7. Terima kasih telah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.